Salam bola. Hai Tribuners, semeton Tribun Bali yang budiman. Jumpa lagi dengan saya, Dion DB Putra, dalam Bincang Bola Spesial Euro 2020. Dua tim sudah memastikan diri lolos ke babak semifinal, yaitu Italia melawan Spanyol. Italia mengalahkan Belgia 2-1 dalam pertandingan selama 90 menit. Sedangkan Spanyol harus melalui pertandingan selama 120 menit dan berujung dengan adu penalti melawan Swiss setelah bermain imbang 1-1 selama babak normal. Spanyol diuntungkan oleh gol bunuh diri Denis Zakaria pada menit ke-8, kemudian dibalas oleh Swiss lewat gol Xherdan Shaqiri pada menit ke-68. Yang luar biasa adalah kiper Yann Sommer. Dalam pertandingan melawan Spanyol, Yann Sommer melakukan penyelamatan sebanyak 10 kali, dan itu dipuji oleh banyak orang termasuk kiper Spanyol Unai Simon. Sedangkan Italia bermain taktis setelah mencetak 2 gol cepat, sebagaimana yang saya katakan dalam bincang bola sebelumnya bahwa Italia akan berusaha mencetak gol cepat, dan itu terbukti mereka lakukan melalui Nicolo Barella pada menit ke-31 dan Lorenzo Insigne menit ke-44. Belgia sempat membalas melalui penalti Romelu Lukaku menit ke-45 plus 2, tetapi pada babak kedua Italia bermain taktis, menjaga irama tempo permainan, lebih bertahan sehingga mereka mempertahankan keunggulan, sehingga Italia yang akhirnya lolos ke semifinal. Pada edisi kali ini kita akan perbincangkan tentang pertandingan babak perempat final lainnya yang juga tak kalah seru, yang akan berlangsung pada hari ini Sabtu 3 Juli 2021, yaitu antara dua tim yang tidak banyak diunggulkan, yaitu Denmark akan melawan dengan Ceko. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Olimpiade Baku di Azerbaijan pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Tengah malam hari ini. Dua tim yang memiliki reputasi, prestasi, kinerja hampir sama, yaitu Denmark dan Ceko. Denmark lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan Wales 4-0 di babak 16 besar. Sedangkan Ceko menyingkirkan tim yang difavoritkan, yaitu Belanda, dengan kemenangan 2-0. Pertemuan antara Ceko melawan Denmark ini merupakan ulangan perempat final tahun 2004. Jadi di Euro tahun 2004 Ceko itu mengalahkan Denmark dengan skor yang sangat meyakinkan waktu itu, yaitu 3-0. Gol persambahan Jan Koller dan Milan Baros. Pada Euro 2004 di Portugal itu, Milan Baros akhirnya keluar sebagai top scorer. Sebelum pertemuan tahun 2004, sebelumnya Ceko dan Denmark juga bertemu di Euro tahun 2000, yaitu di babak penyisihan grup. Waktu itu Ceko menang 2-0. 2 gol itu disumbang oleh pemain bintangnya pada waktu itu, yaitu Vladimir Smicer. Jadi pertemuan malam hari ini itu merupakan ulangan. Dari sisi head to head, Ceko dan Denmark itu sudah bertemu sebanyak 11 kali dengan kemenangan tipis ya. Ceko menang 3 kali, Denmark menang 2 kali, dan sisanya 6 pertandingan lainnya itu berakhir dengan seri. Dalam 5 laga terakhir antara Ceko dan Denmark sejak tahun 2008, itu Denmark menang sekali, dan 4 kali itu berakhir dengan seri. Kemudian dari sisi kinerja ya, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu Ceko meraih 3 kemenangan ya, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Sedangkan Denmark dalam 5 laga terakhir yaitu dia menang 3 kali dan 2 kali kalah. Jadi overall ya, kinerja kedua tim ini mirip ya, hampir sama, sehingga
pertandingan malam ini merupakan penentuan siapa yang lebih mampu untuk meraih satu tempat di babak semifinal. Ceko tampil cukup meyakinkan ya sejak babak penyisian grup, dan mereka sudah membuktikan bahwa mampu menyingkirkan tim-tim yang lebih diunggulkan, Belanda salah satunya. Malam hari ini pelatih Jaroslav Silhevi itu masih akan, menurut saya masih tetap akan mempertahankan formasi dia, yaitu 4-2-3-1. Jadi Ceko dan Denmark ini mirip, mereka hanya menggunakan satu striker tunggal. Yang mereka sangat perkuat adalah lini tengah, yaitu 2-3. Jadi ada 2 pemain yang dengan tipe defensif, 3 gelandang murni yang diharapkan memang akan terus mensuplai bola kepada para pemain depan. Di bawah Mister Ceko masihlah Thomas Vaclik. Ya. Ini ada banyak Thomas, sekali lagi menjadi pemain inti. Thomas Vaclik di bawah Mister. Kemudian di belakang itu Jan Boril, kemudian Thomas Kalas, Ondrej Oluska, Vladimir Koval, dan Thomas Soucek. Kemudian di tengah itu Thomas Holes itu akan berduet dengan Jakub Jankto. Jakub ini bermain di Sampdoria Italia, dan Antonin Barakle itu juga main di Verona, sama-sama main di Italia. Juga ditopang oleh Lukas Masopust. Sedangkan mereka akan menggunakan striker tunggal, yaitu striker murni, yaitu bintang mereka itu Patrik Schick, yang sejauh ini sudah mengoleksi 4 gol, dan dialah yang berpeluang untuk bisa menjadi top skor Euro 2020 setelah Ronaldo yang sekarang koleksi 5 gol, tapi Ronaldo tidak bermain lagi karena timnya sudah tersingkir. Di kubu Denmark ya, itu pelatih masih tetaplah akan menggunakan formasi ya, di bawah Mister tetaplah Kasper Schmeichel ya, kiper Leicester yang memang penampilannya sejauh ini cukup komplit. Kemudian ada di belakang Jannik Vestergaard, kemudian ya Joachim Andersen pemain Fulham, lalu Andreas Christensen Chelsea, pemain Chelsea, dan Mace dan Pierre-Emile Hosberg itu yang akan menggalang membantu di lini tengah bersama dengan Thomas Delaney pemain Dortmund, kemudian Larsen, Braithwaite, dan Mikkel Damsgaard. Sedangkan depan Denmark akan mengandalkan striker andalnya itu Kasper Dolberg, atau bisa jadi memilih Yusuf Poulsen. Denmark juga itu menggunakan formasi 3-4-2-1. Jadi mereka memilih 4 pemain yang akan 6 malah pemain yang akan lebih banyak bermain di lini tengah. Jadi ini memang 2 tim ini, Ceko dan Denmark, itu pertarungan itu akan habis-habisan memang di lini tengah. Karena mereka sama-sama hanya memainkan target man satu target man di lini depan. Dengan kinerja, dengan reputasi, dengan head-to-head yang mirip seperti ini, maka kedua tim memiliki peluang yang sama. Ya, pertandingan ini kalaupun dimenangkan oleh salah satunya, entah Ceko atau Denmark, itu kemenangan tipis. Antara lain bisa jadi 2-1 atau 1-0. Tapi berkemungkinan juga seperti pertandingan antara Swiss dengan Spanyol yang harus berakhir sampai dengan 120 menit dan berujung dengan adu penalti. Dan sudah pasti kedua tim ini, karena mereka itu datang sebagai tim yang tidak diunggulkan, mereka pasti akan bermain lebih enjoy, lebih nothing tulus lah, lebih santai akan menjalani pertandingan ini. Tentu kalau melihat rekor pertemuan di Euro, Ceko merasa akan lebih percaya diri, dia bisa mengalahkan lagi mungkin dalam keyakinan pemain-pemain Ceko bahwa mereka sudah pernah 2 kali bertemu di ajang Piala Eropa, dua-duanya mereka menang, dan ini adalah pertemuan ketiga. Sebaliknya bagi Denmark yang dijuluki tim dinamit ini punya motivasi bahwa mestinya dalam pertandingan ketiga mereka harus meraih kemenangan untuk bisa lolos ke babak semifinal. Pemenang pertandingan Denmark dan Ceko ini akan menghadapi pemenang laga lainnya, yaitu Inggris dan Ukraina.
apakah akan menghadapi Inggris yang memang difavoritkan lebih favoritkan, atau Ukraina, tim yang penampilan di bawah asuhan Andriy Shevchenko itu luar biasa. Mereka sudah pertama lolos ke babak 16 besar dan sekarang mereka sudah berada di perempat final. Jangan-jangan Ukraina masih terus membuat kejutan. Demikian Tribuners bincang bola edisi kali ini. Jangan lupa saksikan terus bincang bola di harian Tribun Bali. Salam bola.